Tarik bener sana, Bos. Siapa sih? Makna yang terkandung di tanduk satu itu. Lalu, kalau kalian mengetahui bahwasanya sapi itu berjumlah kakinya 4, saya membuatnya hanya 3. Artinya Untuk keseimbangan. malahnya jatuh. Belum loh. Kembali lagi, ini menurut sudut pandang seorang seniman besar seperti saya, Mahur Wiranca. 3 kaki yang dimiliki sapi yang saya buat itu melambangkan keseimbangan. Panas dalam, Bos. Ya. Walaupun kaki depan itu 2 dan memiliki jalur arah jalan yang berbeda, namun selalu diluruskan dengan kaki belakang yang hanya 1. Itu keseimbangan. Ya. Dengan tujuan dengan ataupun tanduk yang saya maksud, dan keseimbangan dengan kaki 3 itu akan mengakibatkan cepatnya kita melangkah dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Tapi kan sapinya duduk. Ya memang duduk di sini itu menggambarkan bahwasanya walaupun kita menggebu-gebu untuk mengincar sesuatu, kita memerlukan istirahat. Ya, paham. Ini adalah sudut pandang seorang Seniman. maestro seni yang sangat hebat seperti Mahur Wiranca ini. Jarang dimiliki oleh seniman-seniman yang mungkin masih ilmunya masih cetek. Ini hanya sudut pandang ini saja. Lalu saya berikan ataupun saya buatkan kalung dengan bandul yang berupa lonceng, yang memang pada umumnya sapi itu ada bandul berupa lonceng, namun saya sandingkan dengan cawan. Lonceng itu adalah sebuah kegembiraan, kita gambaran kegembiraan, dan cawan itu adalah apa namanya, Kesedihan. kesedihan. Oh, iya. Benar kok. Sudut pandangmu tentang seni itu sangat luar biasa. Loh, bisa-bisanya cawan itu menggambarkan kesedihan itu apa? Ya, mungkin orang berpikiran kesedihan akan ditampung di dalam cawan, tetapi tidak bagi sang maestro ini. Cawan ketika dijadikan bandul pasti akan miring. Oh, Itu menandakan bahwa saya kesedihan itu harus dibuang ataupun ditumpahkan. Hanya tersisa kegembiraan. Kluncang, kluncing, kluncang. Itu bunyi kegembiraan. Dan saya gunakan batu marmer berwarna merah. Didengar-dengarkan kau ini semakin mengarang. Jangan hiraukan omongan dia. Mahur Wiranca itu saya. Jangan mengaku-ngaku, jangan menggunakan nama besar saya untuk mendapatkan pelanggan. Alah, kau mungkin bisa membohongi mereka, tapi untuk saya kau tidak mungkin bisa bohong. Ini saya Mahur Wiranca. Yang benar mana ini? Saya Mahur Wiranca. Siapa? Nah, ini siapa? Ini Caslam. Jadi bagaimana manusia? Saya Ini saya mau buktinya. tunggu dulu. Kau mendengar penjelasan dari saya tentang mahakarya seni itu, kau ingin membuat apa? Alah, jangan dengarkan. Ini salah satu bukti kaki saya. Itu pernah mendapatkan pesanan pembuatan sapi sampai sarafnya kejepit. Satu Kenapa desa itu kakinya? Ini benar-benar Engkrong. Waktu pembuatan sering sekali saya mendapatkan pesanan banyak. satu desa juga tahu Iya. bahwasanya kau namanya itu Bambang, bukan Mahur Wiranca. Ini Mahur Mahur Wiranca itu saya. Ini udah beres. Bagaimana Mohon manusia? maaf, memang Kau jarang ingin membuat sekali ini mendapatkan pesanan. Makanya mengaku-ngaku sebagai saya, Mahur Wiranca. Ini tidaklah jelas sekali pembuatannya, makanya mengaku-ngaku agar mendapatkan pelanggan Tidak. seperti itu. Bagaimana? Kau ingin membuat lukisan, patung ataupun apa? Bahan apa? Mau besi, marmer, ataupun tanah liat, ataupun dari apa saja, kayu, saya bisa membuatnya. Kok apa marketingmu? Saya, ya kau ingin membuat bahan dari apa? Dari angin pun saya bisa. Kau tidak bisa kan? Nah, dari angin ataupun apapun saya bisa. Dari angin diwadahin apa? Saya nanti bisa dicetak dengan suatu, saya ada di rumah.
Kau menginginkan apa? Ayo manusia, apa yang kau Yang inginkan? asli mana ini? Saya sudah jelas penjelasan tentang Iya, seni udah operasi saja nih, Mas. itu lebih bagus saya timbang dia. Nah gini baik. Lagi pula, ini yang pasti yang asli mana ini? Saya Maulwi Ranca saya. Ini buktinya kaki saya sampai Dilihat dari nada bicaranya saja, ini saya itu mengandung membuktikan seni saya yang sangat sangat laris tinggi. pembuatannya manusia. Benar-benar sangat Ya, laris. silakan. Kau mau Jadi kalau pesan apa? ingin membuat dengan saya Maulwi Ranca. Saya bisa memberikan contoh. Kebetulan dari sini itu Kalian. tidak jauh. Kalian Gimana ini yang asli Ya, mana? saya Maulwi Ranca. Lagi pula, saya juga belum punya uang buat pesan. Oh dia, Maulwi Ranca. Ini kau yang benar seperti kau mau Maulwi Ranca. Kok Maulwi Ranca ini mau pesan silakan Ini kau layani. ini yang asli mana? Dia, Iya. Oh, dia Maulwi Ranca. dari Saya tadi bukan. kau aku Maulwi Ranca. Saya hanya pesuruh. Bambang. Yang asli mana ini? Saya hanya pesuruhnya dia. Yang asli mana ini? Ini Maulwi Ranca. Maulwi Ranca. Bukan saya. Silakan. Kenapa balik Salam. kita? Kalian sudah bertemu dengan Maulwi Ranca yang asli. Bukan saya Bambang. Ini bagaimana urusannya? Kok mau Wiranca? Kemur. Lah, Bukan. Sia-sia saya mengaku sebagai Maulwi Ranca. Kaki saya pura-pura pincang. lah, Kau ini makhluk miskin berarti. mulai Kena impor temenanan. makhluk miskin apa gue? Langsung bisa jalan. Wah, gimana kita ketemu jawabannya, Mas? Caranya, Caranya kita tidak punya uang. Hah? Kita tidak punya uang. calo kan sama takutnya kepada yang nggak punya uang. Kalau calo nggak takut sama siapapun. Kalau nggak punya uang itu baru ditakuti. Ada suara lagi, Mas? Suara ketawa. Dari tadi senyum-senyum, Mbak liatin. Dari tadi senyum-senyum terus liatin kita. Kelihatan nggak? Iya kan? Kelihatan. Makanya sih saya, siapa dia itu sebenarnya? Sini. Dekat. Tarik benar sana, Mas. Siapa senyum? Ngaku gitu. Kuntilanak. Kuntilanak nggak punya uang. Tidak, tenang. Saya hanya ingin ketawa lihat kalian menipu mereka semuanya. Kan mereka juga mau menipu kita kan? Ya, memang benar. Ya, adanya di sini itu seperti ini manusia. Makhluk-makhluk di sini, para seniman di sini itu, walaupun kau mencari yang bernama Junaidi, pasti mereka semua akan mengaku namanya Junaidi semuanya. Nah, apa sih itu pengen saingan bisnis itu ya? Ya, namanya juga makhluk hidup. Mereka seringkali menghalalkan cara untuk mendapatkan sesuap nasi. Bahkan terkadang mereka itu sampai lupa bahwasannya rezeki itu datangnya dari mana. Lu melupakan Tuhan maksudnya? Benar sekali. Ya, adanya seperti ini manusia. Ya. Jangan kaget. Ya cuma di bangsaku juga banyak kayak gitu. Ya, namanya juga makhluk hidup. Mereka melupakan yang membuat rezeki. Malah yang mereka cari itu kan rezeki. Iya betul. Namun, dan jenengan kenapa lihat senyum-senyum? Ya, saya sebenarnya tahu kalian sedang mencari Maulwi Ranca, bukan? Ini nipu lagi enggak? Tidak, saya tidak menipu. Saya hanya ingin Duduk. Terus kita sedikit dong. Menipu konsep berbeda begini. saya hanya ingin membantu kalian meluruskan yang ada di sini. Gimana yang kau tahu siapa? Apa? Yang perlu kalian waspadai dan sadari di sini, mereka semua para seniman, sekalipun kau mencari yang bernama Junaidi, mereka yang kalian tanya itu pasti akan mengaku bahwasanya mereka itu Junaidi.
Lalu bagaimana caranya, Nek, sehingga saya bisa menemukan yang namanya Mahur Wiranca. Mahur Wiranca yang asli? Sebenarnya kalian ini siapa? Terus kenapa kalian ingin mencari Mahur Wiranca? Ya, perkenalkan nama saya Danang. Blendos. Lasmini. Ini Lasmini. Seperti ini, Nek ya manggilnya. Ya, Sebenarnya ada sesuatu hal besar yang ingin saya selesaikan. Ya, mengenai makhluk hidup yang pada melenceng seperti yang tadi dengan lihat. Cuma di sini melencengnya sudah kebangetan, menyimpang dari garis agama. ya. Sebenarnya mereka semua itu ingin diakui atas karya yang dia buat. Namun tidak ada satupun makhluk yang peduli akan hasil karya-karya yang dibuat di tempat ini. Jenengan tahu Mahur Wiranca yang asli? Ya, saya tahu. Apa jenengan mengetahui bahwasanya Mahur Wiranca itu memang benar pembuat patung sapi? Ya, benar sekali. Mahur Wiranca itu adalah salah satu seniman yang sangat luar biasa, dan bahkan dia itu satu-satunya seniman yang karyanya itu dihargai oleh kerajaan-kerajaan. Lalu, kok bisa tunjukkan keberadaan Mahur Wiranca di mana? Mohon maaf manusia, sekarang Mahur Wiranca itu sudah tidak ada di sini. Meninggal maksudmu? Tidak, ya. Saya juga tidak tahu kabarnya, entah itu sekarang sudah meninggal ataupun entah pergi kemana. Jadi ceritanya seperti ini manusia. Dulu ada makhluk yang berasal dari bangsawan itu memesan sebuah patung yang dibuat dari batu mulia berwarna merah kepada Mahur Wiranca. Dia hanya memberi syarat bahwasannya patung itu dalam kondisi duduk, memiliki tanduk yang terbuat dari besi di dahinya, dan juga terdapat sebuah kalung yang ada lonceng dan cawannya. Itu saja syarat dari sang pembeli, dan sang pembeli itu memahalkan dengan begitu mahalnya jika memang dia mampu membuatnya. Ya, lalu? Ya, akhirnya karena itu adalah pesanan yang diminta oleh para bangsawan dengan harga yang begitu tingginya, maka Mahur Wiranca itu membuatkannya dengan bahan yang juga sudah disediakan oleh dari pihak mereka. Oh, bahannya udah dari sana? Iya, Dengan tetangganya apa bagaimana? saya pembantunya, saya pelayannya. Dulu saya menemukan ataupun bertemu dengan Mahur Wiranca, dia sedang termenung di sebuah sungai. Lalu saya tanyakan, ternyata dia itu pergi dan tidak tahu arah mau kemana. Lalu saya bawa ke tempat tinggal saya, dan ternyata malah dia sangat pandai. Dia Sukses. juga sangat mahir untuk membuat karya-karya seni seperti lukisan, patung. Oh, sejarahnya desa seni itu ya dari Mahur berarti ya? Iya. Awal Lalu- mulanya ya. Lalu setelah Mahur Wiranca membuatkan patung hari demi hari dengan begitu telitinya, begitu tekunnya, di suatu hari, dan patung itu belum selesai dibuat oleh Mahur Wiranca. Mahur Wiranca melakukan bepergian untuk membeli sesuatu bahan yang kurang. Namun entah apa yang dia dapatkan, setelah pulang dia itu duduk termenung seperti memikirkan sesuatu hal. Lalu datanglah sang pemesan patung itu ke kediaman dari Mahur Wiranca itu. Nah, karena kedatangan tamu yang begitu besar ataupun agung, lalu saya pergi ke belakang untuk membuatkannya suguhan. Minuman. Ya, ya,
dari belakang, dari dapur, saya itu mendengar perdebatan yang begitu kerasnya di antara mereka berdua. Antara Mahur dan sang pemesan. Iya, benar sekali. Kau tidak mendengarkan? Saya sedikit mendengarkannya namun tidak jelas. Dari sang pemesan meminta, yang terpenting kau harus bisa menyelesaikannya. Saya sudah membayarmu mahal. Patung itu berbentuk sapi. Patung itu berbentuk sapi. Namun Mahur, saya sekilas mendengar, saya tidak bisa. Pokoknya saya ingin balikan uang ini untukmu dan jangan bawa patung ini. Lalu? Nah, patung itu sebetulnya belum selesai dikerjakan oleh Mahur. Namun setelah saya keluar membawakan minuman itu, ternyata sang pembeli itu sudah pergi dan Mahur sedang duduk lemas, bingung, termenung. Ya, lalu? Patungnya sudah dibawa oleh mereka dalam kondisi yang belum sempurna. Apa yang belum sempurna? Di bagian kaki. Oh, bagian kaki belum jadi. Belum jadi. Di bagian kaki belakangnya. Nah, entah apa yang ada di pikiran Mahor. Saya bertanya, dia hanya terdiam, menangis, bingung. Lalu dengan apa yang dia punya dari yang dikasih oleh sang pemesan itu, menyisakan sedikit untuk saya, lalu Mahor pergi entah kemana. Sampai detik ini Mahor Wiranca itu tidak pernah kembali sekalipun. Bahkan saya masih menunggunya. Jujur saja, saya hidup itu juga berkat dari Mahor Wiranca, karena dia yang bekerja dengan hasil-hasil jual beli dari karya seninya. Dan sekarang saya hanya hidup dengan sisa uang yang diberikan oleh Mahor Wiranca itu. Kejadiannya sudah sangat lama, Pak? Kejadiannya sudah sangat lama. Berarti, apa kau tidak mengetahui siapa sang pemesan itu namanya? Untuk mengenai nama dari sang pemesan, saya tidak tahu sama sekali, karena saya juga tidak ingin ikut campur antara hubungan Mahor dan sang pembeli-pembeli lainnya. Saya hanya membantu jika memang Mahor Wiranca itu membutuhkan bantuan saya, misalkan untuk mengambilkan barang, menata alat-alat dan lain sebagainya. Saya sebenarnya pernah belajar untuk membuat karya seni, namun saya tidak seindah ataupun sebagus hasil dari buatan si Mahor Wiranca itu. Sebenarnya apa istimewanya karya seni yang dibuat Mahor Wiranca ketimbang yang dibuat Seniman lain? Saya merasa dari ketulusannya, karena dengan ketulusan dan kegigihan dari Mahor Wiranca, seolah-olah karya seni yang dia buat dalam bentuk apapun itu, jika dipandang ataupun dilihat, itu serasa hidup. Misalkan lukisan, melukis sebuah pemandangan dengan air terjun yang begitu indah, jika kita memandangnya, itu seolah-olah air itu turun, Seolah-olah kita berada di lukisan tersebut. sekali. Iya, Saya sejujurnya juga sangat merindukan Mahor Wiranca, namun sampai detik ini entah beliau sekarang ada di mana, bagaimana kondisinya. Dia tidak pernah kembali ke tempat ini lagi. Baiklah, Neng. Terima kasih atas informasinya. Ini dipastikan benar ya? Saya berani bersumpah dan saya berani memastikan bahwasannya yang namanya Mahor Wiranca itu sudah tidak ada di desa seni ini. Dan kalian harus berhati-hati kepada mereka, para warga di desa seni ini, karena mereka itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pelanggan untuk membeli karya seninya. Sebenarnya karya mereka bagus-bagus, indah-indah, cuma tidak dengan ketulusan. Karena dari apa yang diajarkan oleh Mahor Wiranca, sejelek apapun karya seni yang kita buat, jika kita membuatnya dengan penuh rasa senang, penuh rasa kasih dan ketulusan, maka karya seni itu akan begitu indah jika dinikmati. Saya setuju. Tapi Nek,
kami itu benar-benar harus bertemu dengan Mahur Wiranca. Apakah nenek benar-benar tidak tahu kabar terakhir dari Mahur Wiranca itu berada di mana ataupun seperti apa keadaannya? Saya tidak tahu sedikit pun mengenai keberadaan dari Mahur Wiranca sekarang. Saya juga begitu merindukannya. Saya sudah menganggap Mahur Wiranca itu sebagai putra saya sendiri. Baiklah, jika memang itu kenyataannya, coba nanti saya berpikir lagi aja nih. Ya, terima kasih atas informasinya. Semoga nanti sehat. Ya, Nenek Lasmini ya. jika kalian ingin melihat sesuatu karya seni yang ada di desa seni ini, kalian bisa datang ke tempat saya ataupun silakan lihat-lihat. Jika kalian memang menyukainya, silakan kalian membelinya. Insya Allah. Ada peninggalan karya seni dari Mahur Wiranca ada di sana. Iya, siap. Insya Allah bila mana ada waktu kami akan berkunjung lagi. Baiklah, silakan. Oh, hati-hati. Hati-hati, jangan tertipu lagi anak muda. Terima kasih ya. Saya kasihan melihat kalian. Iya, siap. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, buntu ini. Usut punya usut, Mahur Wiranca itu sudah tidak ada lagi di kampung seni ini, teman-teman. Dikarenakan berarti apa yang tadi diceritakan bahwasanya pemesanan sapi Parah Adumah itu adalah pemesan terakhir. Dikarenakan apa? Ketika Mahur Wiranca itu sudah membuat patung itu, ya, tiba-tiba ada mungkin selisih paham, perdebatan. Namun perdebatan itu yang tidak kita ketahui karena kebetulan nenek itu sedang ada di belakang, sedang membuatkan sajian atau minuman. Betul. Namun dari perdebatan itu nenek itu keluar, patungnya sudah tidak ada walaupun belum sempurna. Sang pembeli juga sudah sedang. Ya di bawah sang pembeli berarti kan. Dan si Mahur Wiranca duduk termenung dan akhirnya pamitan untuk pergi. Dan kepergian itu sampai detik ini belum Tidak pernah pulang. Buntulah kita di situ, udah mau cari kemana coba. Udah nggak ada, pasti udah nggak ditipu lagi, Mas. Kalau dari pembicaraannya si insya Allah ini paling bener lah, saya rasa. Ya, menipu ke kita masalah itu untungnya buat apa? Juga kita tidak mau beli karya kan ini, Mas. Ya teman-teman ya, akhirnya kita harus berpikir keras lagi untuk menguak siapa dalang dibalik dari patung Lembu Samiri itu ya. Mas, kenapa tidak tanya si siapa Saleh aja gitu, kita langkah-langkahnya gitu biar nyampein semuanya gitu loh, Mas. Iya loh, maksudnya awal kita mendapatkan tugas untuk bertemu ini kan dari Salem, tapi selalunya kayak gini, maksudnya gimana sih? Panggil Saleh Bapak langsung. Itu mau apa jangan kan, Nah, Mas? sini lama banyak itu. Oh ya, yuk.